Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Moza Lovers dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ini jam menunjukkan jam 1 siang, kisaran jam 12:30 ya Pak Ustadz ya, hampir menuju jam 1. Dan kami tadi sudah dari Al-Makbaroh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita sholat duhur ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah bisa berjamaah. Di Masjid Sang Cipta Rasa. Nanti ya. bisa diliar, bisa bersafari mungkin ya. Atau Masjid Kesepuan ya. Ya, Sang Cipta Rasa atau Masjid Kesepuan. Nah ini Pak Ustadz sambil berbincang-bincang sedikit tentang Masjid Sang Cipta Rasa. Barangkali ada cerita sedikit tentang masjid ini. Dulunya seperti apa dan dibuat dari apa. Karena saya lihat kan tuh dindingnya tuh. Besar-besar sekali, kayaknya kayak lebih dari 100 tahun ya Pak Ustadz ya. Lebih. Dan mungkin di sini kita akan sedikit bercerita tentang adab ketika kita berziarah seperti apa, terus apa yang harus dipersiapkan Pak Ustadz dari sebelum ziarah, ketika berziarah, dan setelah berziarah gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moza Lover dimana Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di area Masjid Kesepuan ya, atau dengan nama lain Masjid Sang Cipta Rasa. Ini peninggalan dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Saat itu Kanjeng Syekh sangat antusias sekali untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Cirebon ini, dan kemudian ke pendapat para wali Songo saat itu ya, untuk mendirikan sebuah masjid sebagai pusat dari penyebaran agama Islam di daerah Cirebon ini. Dan masjid ini namanya Sang Cipta Rasa, bahwasanya wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan Kanjeng Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di sekitar kota Cirebon ya. Alhamdulillah. Nah, ini makanya kita lihat masjid ini sangat terawat sekali dari bangunan zaman dulu sampai sekarang. Mungkin belum ada yang direnovasi secara besar-besaran, masih asli, masih murni. Nah, di sini juga nanti ada di dalam ruangan utama itu ada 9 sakatatal ya. Sakatatal itu yang sakatatal caka atau semacam pondasi untuk bangunan ditarik sebagai kayu asli yang belum diganti sama sekali. Ada di dalamnya, ada mihrab juga ada di sana di dalam. Dan ini peninggalan wali, termasuk juga ini adalah karomahnya, yaitu karomah kemuliaan yang dimiliki oleh para wali dalam membangun masjid ini. Karena konon masjid ini didirikan sekitar abad 16 ya, awal abad 16. Ya, 1500-an lah segitu. Itu oleh para wali dan dibantu juga dengan Kanjeng Sunan Kalijaga saat itu untuk membuat arsitek. Makanya kita kenal di sini, kita sering melihat banyak peninggalan arsitek-arsitek peninggalan Jawa ya. Jadi bergaya khas Jawanya gitu. Alhamdulillah. Kemudian ada pagar-pagar juga mengelilingi khas Jawa juga. Jadi di depan juga ada penyambutan ahlan wa sahlan, seperti penyambutan selamat datang itu di depan. Gapuranya juga bagus. Ya. Iya, nanti kita lihat itu. Ya, Moza Lovers. Nanti kita keluar lihat gapuranya seperti apa. Itu sangat alami sekali, ala versi orang Jawa banget gitulah banyak. Nah, Moza Lover, kita tadi bincang-bincang sudah dari makam Sunan Gunung Jati ya. Kemudian sampai di sini sholat berjamaah, sholat duhur, alhamdulillah bisa berjamaah di sini. Adapun nanti kalau Moza Lover sebelum beribadah ziarah ke makam para wali, ada baiknya mengetahui beberapa etika ya Bu Haji, adab-adabnya atau sopan santunnya orang berziarah seperti apa. Moza Lover yang saya hormati, bahwasanya ziarah itu ibadah yang mulia, yang baik, sehingga harus dikerjakan juga dengan cara yang baik tentunya. Yang pertama, orang berziarah itu disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu Bu Haji. Berwudu itu sangat penting karena kita akan berdoa di sana, beribadah. Makanya awalilah setiap ibadah itu dengan berwudu. Setelah berwudu, kalau Moza Lover di rumah ada orang tua masih hidup, ya permisi, pamitan dulu sama orang tua, jangan sampai pergi ziarah ke orang lain malah orang tua ditinggal. Orang tua tidak dikasih kabar terlebih dahulu. Kalaupun sudah meninggal misalnya orang tua, maka berziarahlah ke kuburannya ya, untuk mendoakan kedua orang tua terlebih dahulu. Setelah itu baru Moza Lover silakan
berziarah ke makam para wali yang ada di Cirebon ataupun wali 5 atau wali Sanga atau sampai ke Madura atau sampai ke Bali ya. Itu adalah etikanya, berwudu dan bersilaturahmi kalau ada orang tuanya, minta izin ya bahasanya. Kalau sang istri berarti minta izin ke suami. Jangan sampai berangkat aja. Yang kedua, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Tadi saya ulangi, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk macam-macam. Apalagi untuk meminta sesuatu kepada kuburan itu. Jangan sampai diniatkan seperti itu, karena itu nantinya musyrik. Kita berdoa di tempat yang mulia. Tadi ngalap berkah bahasanya itu, karena tadi saya katakan berkah itu ada berkah waktu, berkah orangnya, berkah tempatnya juga. Nah ini berkah tempat. Kalau di Mekah Madinah, Muzalafar tahu sendirilah. Di sana banyak sekali tempat-tempat yang berkah. Seperti di Multazam, di Hajar Aswad, di Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Rukun Yamani. Kalau di Madinah, di sana banyak sekali tempat-tempat yang mustajab, yang karomah juga. Seperti di Raudhah, ya, di Makam Nabi, dan dipakai, mungkin dan sebagainya. Itu tempat-tempat yang berkah. Nah, termasuk di Cirebon, insya Allah tempat-tempat yang berkah itu adalah tempat yang penuh dengan doa, penuh dengan ritual-ritual ibadah yang insya Allah tujuannya semua itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Di antaranya adalah di makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan juga mungkin masih tersebar banyak lagi para wali Allah di Cirebon ini, seperti makam Syekh Magelung Sakti, makam Nyimas Gandasari, makam Habib Keling, Cirebon sekitarnya ya, banyak sekali. Itu contoh-contoh untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikutnya adalah yang ketiga, Muzalafar setelah sampai di makbarah tempat ziarah, hendaklah salam terlebih dahulu. Jangan sampai orang bertamu tidak ada salam, ya. Orang bertamu itu baiknya salam terlebih dahulu. Bagaimana salamnya? Ya dikondisikan dengan kemampuan Muzalafar. Misalnya, Assalamualaikum ya wali Allah Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati, Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Antum fi maqamin amin. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya. Itu sudah umum ya ucapan seperti itu. Kemudian setelah itu Muzalafar silakan memanjatkan zikir-zikir atau bacaan suci Al-Quran seperti Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Ayat Kursi sampai dengan Yasin boleh ya. Kemudian wirid-wirid yang lain seperti tahlil ya, tasbih, takbir, silakan dibaca di situ. Dan kemudian ditutup dengan bacaan doa. Tentunya doa ini kita mendoakan kepada ahli kubur yang kita maksudkan siapa, dimohonkan untuk diampuni segala dosa-dosanya. Dan sambil kita juga memohon kepada Allah, ngalap tempat berkah itu sambil kita memohon, ya Allah mudah-mudahan kami diberi ilmu manfaat, rezeki yang berkah, keturunan yang soleh-soleha, kemudian panjang umur. Pokoknya silakan Anda mohon di situ, mohon kepada Allah dengan wasilah tempat yang berkah, insya Allah. Kemudian diakhiri dengan doa penutup atau pamitan bahasanya. Pamitan seperti kalau kita biasanya ini ya, orang-orang NU Nahdien itu dengan kalimat al-wada ya wali Allah Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, artinya berpisah, kami pamit kepada Kanjeng Syekh, la ja'alahu Allahu akhiral ahdi la minka wala min ziyaratika wala minal wuqufi baina yadayka illa min khairin wa afiyatin wa sihatin wa salamatin, dan seterusnya. Ya, itu contoh dari doa pamitan. Sehingga nanti ketika kita akan berpamitan kepada Kanjeng Syarif, Syarif juga akan ya udah nanti kapan-kapan ada waktu bisa kembali. Didoakan juga oleh Syarifnya. Karena Syarif sebenarnya melihat kita juga semua yang ziarah di situ. Semoga bisa kembali berziarah dan beribadah di sini lagi. Nah, itu makna dari pamitan, Bu Haji. Jadi saling mendoakan. Saling mendoakan. Nah, itulah. Itu kemudian setelah itu Muzalafar silakan meninggalkan tempat dengan jangan sampai menginjak kuburan. Karena kalau sudah menginjak kuburan, itu kalau etikanya sebenarnya para wali Allah itu masih hidup di alam sana. Dia tahu siapa saja yang berziarah ke sana, sehingga jangan sampai kita duduk, apalagi menginjak, apalagi dengan sengaja meletakkan sampah di sana. Jangan sampai, apalagi kita sampai berkata-kata yang kotor di sana. Karena kita posisinya tamu, jadi jangan sampai kita beretika yang jelek. Jaga sikap, jaga omongan, jaga pandangan juga. Jangan sampai pandangan kita macam-macam melihatnya yang nggak boleh dilihat, malah lihat HP misalnya, lihat apa, kita malah lagi doa di situ. Kalau bisa HP di silent, HP kalau bisa di off, boleh di off sementara kita berdoa kepada Allah.
Dan seperti itu Mozalover etikanya, dan nanti setelah pulang ziarah mudah-mudahan kita juga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri kita semakin banyak mengerjakan ibadah. Bukan tambah malas ibadahnya setelah ziarah Bu Haji, tapi semakin semangat untuk beribadah. Itu berarti tandanya insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dari beberapa etikanya. Ya, tentunya juga jangan sampai di pemakaman itu jangan sampai bersuara yang keras-keras, nanti mengganggu yang lain. Itu juga semacam etika juga ya Bu Haji ya. Nah, itu mungkin beberapa etika kita dengan pakaian yang sopan mungkinnya, yang menutup aurat, kemudian dengan cukup dengan wewangian juga, karena itu untuk menambah semangat beribadah. Mungkin itu Bu Haji beberapa etika ziarah yang wajib diketahui oleh Mozalover semuanya. Ya, jadi para Mozalovers yang ada dimanapun teman-teman berada, tadi tata cara etika ya Pak Ustadz ya. Jadi diantaranya kita kalau misal mau berziarah, satu berwudu dulu, setelah berwudu pakai pakaian yang sopan ya. Betul, sopan, rapi. Pakaian yang sopan, terus harus wangi-wangian dan luruskan niat ya tadi ya Pak Ustadz ya. Kita kesana niat untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, mungkin tadi bisa didengarkan dari awal sampai dengan yang akhir, insya Allah, dan itu sangat mudah ya, seperti kita mau sholat aja ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, jadi hampir mirip, beda sih karena nggak ada takbiratul ihram, nggak ada yang lain-lainnya, tapi benar-benar kita harus mulai segala sesuatu itu dengan niat dan wudhu ya Pak Ustadz ya, serta salam dan pamitan. Jangan sampai datang-datang langsung duduk tahlil tapi nggak ada salamnya dan pulangnya langsung babab berdiri langsung lari gitu ya. Ibaratnya seperti kalau kita bertamu ke orang yang masih hidup, itu kan salam dulu, kelihatan mukanya. Kemudian kalau kita mau permisi kan harus permisi juga, permisi untuk izin pulang, kelihatan gigirnya kalau bahasa orang Jawa itu. Jadi kalau datang kelihatan wajahnya, kalau pulang kelihatan gigirnya. Jadi nggak asal-asalan gitu. Nggak asal keluar masuk aja gitu ya Pak Ustadz ya. Nggak, kita ada etikanya. Ya, gitu. Mungkin itu sedikit dari kami setelah bersafari keliling kota Cirebon. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi berikutnya dalam kemana Pak Ustadz kita yang akan datang? Insya Allah ke makam Syekh Nurjati. Syekh Nurjati. Dan ada pusar bumi di sana nanti. Oh, nanti ada pusar bumi. Nantikan kami selanjutnya di Kamis yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.